الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita yang sudah masuk dalam pembahasan tentang fadilah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sedang berbicara fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas fadilah pertama yaitu dengan berada di bawah panji Rasulullah. Allah menyebut bahawa kita termasuk golongan umat yang terbaik. Khaira ummah, yaitu umat terbaik. Tapi diiringi dengan syarat beriman dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dua syarat ini hilang, maka hilanglah predikat tersebut. Namun bedanya antara kita dengan umat terdahulu, kita lebih bertahan dengan iman kita dibandingkan dengan umat terdahulu. Umat terdahulu banyak mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani sampai hari ini tidak mengakui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hilanglah kalimat sebaik-baik umat pada mereka. Dan itu bisa bertahan pada kita. Sekali lagi, dengan terus istiqamah iman dan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya. Beriman pada Nabi atau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad disebut dengan ummatan wasata, yaitu umat yang pertengahan. Jadi ada gelar dari Allah untuk kita, yaitu ummatan wasata. Dan itu diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah wahai Muhammad, kami jadikan umatmu menjadi ummatan wasata. Nah, kalimat wasata dalam pandangan para ulama ada makna hakiki dan ada makna majazi. Hakikatnya, makna hakikat yang dimaksud oleh Allah, kalau berdasarkan keterangan dari Allah sendiri, yaitu kalimat sambungannya litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Kenapa kita disebut ummatan wasata? Wasat itu di tengah, wasit penengah, maka kita menyebut wasit. Itu diambil dari bahasa Arab, artinya yang menengahi. Kita disebut umat yang di tengah. Allah mengatakan, engkau umat Muhammad akan menjadi saksi untuk manusia atau orang-orang sebelummu. Apa maksudnya? Kita ini umat Muhammad menjadi saksi bahawa sebelum kita ada umat-umat yang telah duluan ada dengan syariat tertentu yang diturunkan oleh Allah untuk mereka.
kita menjadi saksi adanya Yahudi, adanya Nasrani, melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menggambarkan keberadaan umat-umat terdahulu. Sekaligus menjadi saksi kepada umat terdahulu yang menyaksikan mereka sangsi, ragu-ragu tentang adanya Nabi yang terakhir bernama Ahmad. Allah sebutkan dalam Taurat, Allah sebutkan dalam Injil bahawa akan diutus Nabi terakhir bernama Ahmad. Dan mereka ragu itu. Kitalah yang menjadi saksi kunci. Ternyata Ahmad itu ada. Dan itu adalah Nabi kita. Jadi ketika di hari kiamat nanti, kita akan mengatakan ke umat terdahulu, yang dulu kalian ragu-ragukan, dialah Nabi yang ada pada kami. Yang Nabi diturunkan untuk kami. Jadi kita ni jadi saksi kunci. Litakunu syuhada 'alan nas. Jadi semua mereka yang dulu belum nampak keberadaan Nabi, kita akan memberitahu mereka ada, dan itu ada. Itu semua menjadi kebenaran pada kitab-kitab terdahulu yang mengatakan adanya Muhammad atau Ahmad menjadi Nabi. Namun kitab-kitab terdahulu kemudian dimansuhkan, dihapus hukumnya oleh Allah, diganti dengan Al-Quran yang mulia. Setelah kita menjadi saksi untuk umat terdahulu, sekaligus nanti kita akan mendapatkan kesaksian dari Rasul. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian Rasulullah yang akan menjadi saksi di atas keberadaan kalian, di atas amalan kalian. Maka Rasul menjadi saksi untuk kita. Maka kita berada di tengah-tengah di antara dua ini. Saksi untuk umat terdahulu, sekaligus diberi kesaksian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan kita ini ummatan wasata. Ada makna di luar makna itu yang digambarkan oleh para ulama, dan itu banyak disebutkan dalam beberapa tafsir. Contohnya tafsir At-Tabari mengatakan bahawa yang dimaksud dengan kalimat ummatan wasata, iaitu umat Muhammad adalah umat yang moderat dalam beragama, tidak berlebihan, juga tidak pula kekurangan. La ghulwun wa la taqsirun. Umat Muhammad disebut ummatan wasata, bahawa umat yang menjalankan syariat tidak ekstrim dan juga tidak kekurangan, tidak terlalu berlebihan, tidak kekurangan. Abu Lais As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum menyebutkan kalimat ummatan wasata, maksudnya adalah umat yang berada di pertengahan, yaitu yang adil, khiyaruhum wa a'daluhum, umat yang berada di pertengahan, yang paling adil, artinya paling bagus pelaksanaan syariat, tidak memberatkan, juga tidak meremehkan. Beberapa tafsir yang lain juga menyebutkan dengan kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' Ahkam lil Quran, beliau mengatakan maksud kalimat ummatan wasata, yaitu umat Muhammad adalah umat yang moderat, adil dan pilihan. Sebagaimana Kaabah berada di titik pertengahan bumi, begitu pula lah Allah menjadikan umat Muhammad menjadi umat pertengahan yang derajatnya di bawah para nabi dan di atas sekalian umat sebelumnya. Nah, jadi ini tafsiran-tafsiran selain daripada makna yang akan terjadi dalam kesaksian tadi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahawa kita ini Allah lebihkan dan Allah mudahkan
sekaligus Allah mudahkan dan diberi kelebihan. Kita ini berada di tengah-tengah dalam kehidupan, walaupun disebut umat yang terakhir, tapi nanti kita akan berada di tengah-tengah di antara semua masalah di akhirat. Kita akan jadi saksi atas keberadaan umat terdahulu, sekaligus kita diberi kesaksian oleh Nabi SAW, sekaligus bermakna kitalah umat yang prinsip agama kita tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Dan ini terbukti. Kita ini diminta dalam banyak ayat, banyak hadis, jangan berlebih-lebihan. Rasulullah mengatakan wala taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ikuti Nabi, itu menjadi standar beragama. Nabi salat tahajud, tapi Nabi juga tidur. Maka tidak bisa seorang disebut pengikut Nabi ketika dia menjalankan tahajud tidak tidur-tidur. Ada orang juga kebalikannya, tidur-tidur selalu, tidak pernah tahajud. Jadi masih lebih baik yang tahajud tidak tidur-tidur daripada tidur terus-terusan tidak pernah tahajud. Tapi menyiksa diri dalam ibadah itu bukan gaya ummatan wasata. Maka Nabi melarang ketika ada sahabat yang mengatakan aku akan solat malam, tidak akan tidur. Nabi melarangnya. Ketika sahabat itu mengatakan aku akan puasa dan tidak akan berbuka, Nabi melarangnya. Sahabat itu juga mengatakan aku tidak akan menikah karena dia ingin mengatakan aku sanggup menahan nafsuku. Nabi mengatakan jangan. Jadi bahasa Nabi mewakili dengan mengatakan akulah Nabi, akulah orang yang terbaik di antara kalian. Tapi aku salat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Aku menikah. Dan barang siapa yang tidak menikah, berarti dia telah benci dan enggan terhadap sunnahku. Jadi kita ini semua masalah, Pak. Semua masalah. Kita tidak dilarang kaya. Umat Islam tidak dilarang kaya. Silakan kaya. Kayalah sekaya-kayanya. Tapi jangan merasa kaya yang membuat kesombongan. Kaya tidak dilarang, tapi bantulah orang miskin. Kita bukan komunis. Dan kita juga tidak bergaya kapitalis. Yang kaya, bantulah si miskin. Makanya dari zaman Nabi, sahabat yang kaya tidak dilarang oleh Nabi. Tapi diminta untuk berada di tengah. Setelah engkau kaya, bersyukurlah. Jangan lupa. Bagi kita yang diberikan miskin, juga diminta berada di tengah. Jangan putus asa. Kemiskinanmu dibalas Allah dengan duluan masuk surga dibandingkan orang kaya. Maka bersabarlah. Jadi agama ini betul-betul berada di wasat. Begitu juga jangan berlebihan dalam bersikap, bertindak, bertutur kata. Marah boleh, tapi janganlah sampai keluar cacian yang tidak layak. Kemudian ketika kita bersikap, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam urusan agama, janganlah menjadi orang ekstrim. Jangan seakan-akan orang lain tidak benar semuanya. Hanya kita berada di posisi yang benar. Sehingga kita mulai memisahkan diri dari jamaahnya orang-orang mukminin. Lalu menganggap bahwa masjid itu tidak sah kalau kita salat di situ. Masjid itu tidak sah. Yang sah cuma masjid kita. Berarti kalau begitu ada sekitar berapa ratus penduduk Lot Semawe yang masuk surga cuma kelompok ini. Ini ekstrim. Dan ini berlebihan dalam beragama. Karena dari dulu tidak terpungkiri bahawa perbedaan pandangan itu memang sudah terjadi. Sudah terjadi. Dari masa sahabat alaihimu rahimahumullah, itu sudah terjadi. Jangan berlebih-lebihan dalam berfikir, bertindak, bersikap. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita dimuliakan dengan kalimat ummatan wasata. Ini hebatnya umat Muhammad yang telah dihargai Allah di dunia dengan berbagai prinsip wasat. Makanya ada hadis, ada asar. Saya lupa dari sahabat mana ini.
yang berbunyi khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah yang di tengah. Allah alam, sepertinya dari Ali bin Abi Thalib kalimatnya. Sebaik-baiknya urusan adalah di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu meremehkan. Begitu kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah berikutnya yaitu kitalah umat atau umat Muhammad. Allah berikan syariat yang paling ringan dibandingkan umat-umat sebelum kita. Jadi ini salah satu kasih sayang Allah pada kita. Kita diberikan, diperintahkan, dilarang pada perkara-perkara syariat, tapi paling ringan dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu. Kita bisa masuk surga dengan syariat yang mudah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ampunan dosa begitu mudahnya datang untuk kita. Dosa-dosa kecil Allah hapuskan begitu saja. Ketika kita sujud, diletakkan semua dosa kecil di atas pundak kita. Berguguranlah besertaan dengan sujud. Hanya dengan zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tutup 100 kali. Dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kafarallahu khatayahu. Allah ampunkan segala dosa-dosanya, dalam tanda kutip dosa kecil, walau kana misla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Syariat ibadah kita paling dimudahkan Allah. Dan ini sebenarnya tidak layak kita tidak bersyukur dengan mengerjakan ibadah. Perintah salat dari 50 waktu dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 50 waktu Allah turunkan menjadi 5 waktu. Dalam sahih Muslim di ujung hadis Isra Mi'raj disebutkan ketika Nabi mendapatkan titah hanya 5 waktu, Allah mengatakan pahalanya sama dengan yang melakukan 50 waktu. Lihat bagaimana Allah meringankan. Amalan sedikit ringan, tapi pahala sama dengan orang-orang terdahulu yang melakukan 50 waktu. Sekali dapat Lailatul Qadar, maka mendapatkan pahala seperti beribadah 83 tahun. Sekali dapat Lailatul Qadar. Kalau yang sudah berkali-kali dapat, bayangkan. Umur kita cuma sekitar 55 tahun, 60 tahun, tapi amalan kita melampaui umur. Dan itu keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali keringanan-keringanan itu, maka sungguh celaka orang yang telah diberi keringanan, lalu dia mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Begitu mudahnya masuk surga. Cukup banyak hadis yang menyebutkan tentang keringanan amalan kita.